Akhir-akhir ini banyak berseliweran nih yang bahas topik yang lagi rame banget di sosmed, apalagi di X. Yap, hashtag kabur aja dulu. Pernah lihat kan? Atau malah kamu salah satu yang udah kepikiran buat cabut ke luar negeri. Santai dulu. Di video ini kita kupas tuntas kenapa tagar ini bisa meledak dan apa aja yang harus kalian siapin kalau emang pengen kabur beneran. Coba bayangin, kamu lagi rebahan, buka HP, scroll-scroll timeline, terus lihat temen kamu ngepost lagi di Jepang, kerja di Jerman atau negara-negara UAE dengan segala fasilitasnya dan privilege tanpa pajaknya, atau post lagi kuliah di Australia. Captionnya, kabur aja dulu. Auto kepikiran nggak sih? Duh, enak bener hidupnya di sana. Harus kabur juga kali ya? Nah, tapi sebelum beneran packing koper nih, mending dengerin cerita ini dulu. Jadi, hashtag kabur aja dulu ini awalnya muncul akhir 2024 dan mulai tuh rame banget di Twitter. Orang-orang mulai cerita tentang pengalaman kerja di luar negeri, dapat beasiswa, atau sekedar hidup di negara lain. Banyak juga yang curhat soal susahnya cari kerja di Indonesia, gaji yang pas-pasan, harga-harga naik, politik ribet, pokoknya kayak ngerasa hidup makin berat di sini. Akhirnya, banyak yang mikir, ya udah, kabur aja dulu, nyoba hidup di luar. Hashtag ini jadi gede banget, sampai pemerintah aja ikutan komentar. Ada yang nyuruh kita bersyukur aja tinggal di Indonesia. Ada juga yang bilang ini tantangan buat pemerintah biar bisa kasih kesempatan lebih baik buat anak muda. Tapi ya, banyak netizen tetap pilih opsi untuk mencoba peruntungan mereka di negara lain. Banyak yang bagi tips gimana cara apply beasiswa, nyari kerja di luar negeri, sampai cerita adaptasi sama budaya baru. Realitanya, banyak yang ngerasa di luar negeri lebih dihargai kerja kerasnya. Gaji lebih layak, kerja lebih manusiawi, bisa nabung buat masa depan. Makanya, hashtag kabur aja dulu ini jadi semacam simbol harapan buat cari hidup yang lebih baik. Tapi ya, nggak semua yang pergi itu sukses instan. Ada yang butuh perjuangan panjang, ada juga yang harus mulai dari nol banget, kerja serabutan dulu. Intinya, semua butuh proses. Cerita sukses ada banyak, kayak misalnya anak muda yang awalnya cuma jadi kasir di restoran cepat saji di Kanada, sekarang bisa jadi supervisor dengan gaji yang jauh lebih besar dibanding kerja kantoran di Indonesia. Atau ada juga yang awalnya jadi cleaning service di Australia, pelan-pelan bisa buka usaha sendiri di sana. Tapi, di balik cerita yang sukses, ada juga cerita yang kurang enak. Misalnya, ada yang berangkat ke Eropa, malah ditipu agensi, kerja nggak dibayar, atau harus tinggal di tempat yang nggak layak. Makanya, banyak yang bilang, jangan cuma lihat yang bagus-bagusnya doang di sosmed. Karena yang diposting pasti yang enaknya aja kan. Padahal di balik itu ada keringat, air mata, dan perjuangan yang nggak kelihatan. Tips persiapan kalau mau ikutan kabur. Nah, buat kalian yang mulai kepikiran, nih ada beberapa hal yang wajib kalian siapin sebelum beneran cabut. Pertama, bahasa. Minimal bisa bahasa Inggris. Kalau mau ke Jepang, Jerman, atau negara lain, ya pelajari dulu bahasanya. Dan biasanya mensyaratkan beberapa sertifikat bahasa negara tersebut. Kedua, skill. Cari tahu keahlian apa yang dibutuhin di sana. Misalnya, IT, perawat, chef, atau engineer. Ketiga, duit. Persiapin tabungan. Pastinya kita butuh duit untuk persiapan dokumen, tes kesehatan, atau untuk peradministrasian sebelum berangkat. Dan jangan lupa juga siapin biaya hidup ketika awal pindah. Hidup di luar negeri mahal, terutama pas awal-awal. 4. Info lengkap. Jangan malas baca. Cari tahu soal visa, aturan kerja, budaya, dan biaya hidup di negara tujuan. Kelima, mental. Siap-siap jauh dari keluarga, adaptasi sama budaya baru, dan tahan banting kalau ada masalah. Termasuk mental di tempat kerja yang mana saingan kita bukan lagi orang Indonesia, tapi orang dari berbagai negara dengan berbagai watak. Hati-hati ya, di media sosial
Banyak banget video yang kasih info cara-cara untuk kerja di luar negeri yang akhirnya jualan kelas. Atau promosi, pastiin kamu pilih yang benar-benar kompeten di bidangnya. Dan yang menurut kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi, guys, hidup di luar negeri juga nggak selalu indah kayak di Instagram. Ada yang kena shock budaya, kerjaan nggak sesuai ekspektasi, atau malah kesepian jauh dari keluarga. Jadi, keputusan buat pergi itu berat. Ada plus minusnya. Jangan cuma ngeliat yang enak-enaknya aja, tapi lihat juga dari dua sisi. Bukan untuk nakutin. Jadikan ini sebagai masukan untuk kalian yang memang udah niat banget untuk milih kerja di luar negeri. Jadi, intinya gerakan #kabur aja dulu ini tuh lahir dari rasa capek banyak orang sama kondisi di Indonesia. Susah cari kerja, gaji nggak sebanding sama harga kebutuhan yang terus naik, plus kondisi politik yang selalu bikin kepala pusing. Akhirnya, banyak anak muda mikir, kenapa nggak coba cari peluang di luar aja? Walaupun banyak yang sukses dan hidup lebih baik di luar negeri, jangan salah, nggak semua juga mulus jalannya. Banyak yang harus mulai dari bawah, kerja serabutan, jauh dari keluarga, bahkan ngerasa sendirian di negeri orang. Jadi, kalau kamu emang kepikiran buat #kabur aja dulu, pastiin kamu udah siap secara skill, mental, bahasa, dan finansial. Ingat, kabur bukan berarti lari dari masalah, tapi cari jalan buat hidup yang lebih baik. Nah, gimana nih menurut kalian? Pengen ikutan #kabur aja dulu juga? Atau lebih pilih stay di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita makin semangat bahas topik seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.